Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Fatimah dan Cantika Yukairunisya. Di sini kami ingin menjelaskan kepada kalian mengenai mental imagery dalam psikologi olahraga. Apa sih mental imagery itu? Imagery sering disebut juga dengan guided imagery, visualization, latihan mental, atau self-hypnosis. Imagery merupakan teknik latihan mental yang melibatkan semua penginderaan, yang meliputi pikiran, perasaan, emosi, penglihatan, pendengaran, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Sedangkan menurut Gunarsa, imagery adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Dalam melakukan mental imagery, seorang atlet harus melihat dirinya dengan senang hati melakukan aktivitas dan merasakan apa yang terjadi secara penuh perasaan. Ketika memasuki lingkungan atau melakukan aktivitas, atlet harus mencoba untuk berusaha menajamkan penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, penciumannya, dan juga melakukan tindakan seolah atlet melakukan dalam situasi yang sebenarnya. Manfaat mental imagery menurut Kurniawan 2021 adalah 1. Meningkatkan konsentrasi 2. Meningkatkan rasa percaya diri 3. Mengenalkan respon emosional 4. Memperbaiki latihan keterampilan 5. Mengembangkan strategi dan 6. Mengatasi rasa sakit. Sifat imagery menurut Firdaus tahun 2022 1. Visual, yaitu melihat gambar 2. Auditory, yaitu mendengar suara 3. Olfactory, yaitu penciuman 4. Kinestetik, yaitu keseimbangan 5. Tactile, yaitu perabaan 6. Taste atau gustatory, yaitu pengecap dan 7. Mental rehearsal atau mengingat kembali. Prinsip dasar latihan imagery menurut Firdaus tahun 2022. Yang pertama ada ketajaman, dapat dilakukan melalui membayangkan sesuatu yang sudah sangat dikenal atau membayangkan keterampilan khusus yang dimiliki atau membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Dan yang kedua ada keterkendalian. Hal ini dilakukan dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Misalnya, seorang atlet melakukan imagery untuk mengendalikan keterampilan yang telah dimiliki atau mengendalikan keterampilan pada saat menghadapi lawan tangguh dan juga dapat mengendalikan emosinya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery menurut Kurniawan 2021. Yang pertama, faktor internal, bersumber dari diri sendiri. Kemampuan imagery adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imagery akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan imagery yang lebih tinggi, yaitu ketika atlet dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan mengendalikan image-nya, maka performanya akan meningkat pula. Selain itu, keterampilan atlet juga mempengaruhi keberhasilan imagery. Yang kedua, faktor eksternal, berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit, yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan imagery juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotorik keterampilan gerak. Berikut merupakan beberapa tahapan latihan mental imagery dalam olahraga. Yang pertama ada tahap pemahaman, yaitu perlu diberikan pemahaman tentang penguasaan keterampilan gerak teknik, pengembangan aspek psikologis, dan peningkatan prestasi pada atlet. Yang kedua, tahap pengukuran, yaitu mengukur tingkat ketajaman atau identitas dan kemampuan atlet dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Nah, yang ketiga ada tahap imagery dasar, yaitu meningkatkan modalitas atlet yang diidentifikasi sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan image atlet. Dan yang keempat ada tahap imagery sebenarnya, yaitu membayangkan kejadian atau gerakan sejelas dan sepositif mungkin, berulang, teratur, metodis, sistematis, rileks, menggunakan modalitas sensori, dan lebih baik dilakukan dengan mata tertutup. Menurut hasil wawancara dengan atlet, dapat diketahui bahwa atlet tidak diberikan teori tentang mental imagery, namun
lebih kepada mempraktekkannya secara langsung. Pelatih biasanya memberikan video-video gerakan yang akan dipraktekkan di lapangan. Dari video tersebut, atlet menjadi termotivasi untuk bisa mempraktekkannya secara langsung untuk mengasah kemampuannya, sehingga ia membayangkan gerakan baru yang ada di dalam video tersebut sebelum dipraktekkan dalam latihan. Menurut atlet, teknik membayangkan gerakan dari video yang ditontonnya sebelum latihan memiliki dampak yang efektif, sebab cabang olahraga handball sendiri masih awam. Dengan membayangkan dan mempraktekkan gerakan tersebut, maka dia akan terbiasa, sehingga saat bermain sudah di luar kepala, yang membuatnya lebih percaya diri dalam melakukan gerakan baru. Namun, jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia akan menggunakan gerakan yang biasanya diarahkan oleh pelatih. Menurut hasil wawancara dengan pelatih, dapat diketahui bahwa pelatih tidak memberikan materi secara langsung mengenai latihan mental imagery, melainkan hanya menunjukkan spontanitas ketika di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena belum ada universitas atau psikolog atau pelatih berlisensi pelatihan mental yang serius untuk mewadahi klub handball ini. Selain itu, pelatih juga belum memberikan latihan berbasis media. Pelatih memberikan proses latihan dengan memberikan contoh langsung untuk dapat diamati, diobservasi, dan dilaksanakan oleh tim. Latihan yang telah diberikan secara spontanitas tersebut dirasa cukup efektif untuk melatih mental atlet. Namun, hal tersebut juga perlu didukung dengan latihan fisik, latihan teknik, dan komunikasi agar hasilnya dapat lebih maksimal. Selain itu juga, kedisiplinan, konsistensi, dan kerja keras dari dalam diri atlet sendiri sangat penting dalam menunjang keberhasilan latihan mental imagery. Kaitan hasil wawancara dengan teori. Mental imagery merupakan teknik motivasi yang diberikan untuk mempercepat proses belajar dengan membangkitkan semangat individu. Caranya dengan mengarahkan individu untuk melihat, mengamati, memperhatikan, dan membayangkan dengan seksama suatu pola gerak tertentu, kemudian mengingat gerakan tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh atlet GA dan pelatih HS yang diketahui dari pernyataannya yang mengatakan bahwa biasanya atlet DA menonton sebuah gerakan baru yang diberikan oleh pelatihnya baik secara langsung maupun video. Dengan demikian, atlet DA akan terbayang gerakan tersebut kemudian langsung mempraktekannya. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu manfaat dari imagery adalah untuk memperbaiki latihan, keterampilan, dan mengembangkan strategi